Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin kembali memberikan review dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus PSS Sleman yang berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor 4-2. Kita tahu sebelum pertandingan ini kedua tim juga berhasil meraih kemenangan. Persib menang lawan Bayangkara FC, sedangkan PSS Sleman menang lawan Barito Putra. Tentu kedua tim ingin mempertahankan tren positif tersebut. Maka itu di pertandingan ini juga terjadi adu taktik di antara kedua pelatih dengan taktik yang berbeda. Coach Robert Rene Albert seperti biasa mengandalkan attacking and passing game, sedangkan dari Dejan Antonik kali ini saya perhatikan mengandalkan compact football and mid blocking. Jadi artinya Sleman mengandalkan counter, sedangkan Persib Bandung mengandalkan permainan menyerang secara total. Karena dengan beberapa pemain inti yang sudah kembali bisa dimainkan, tentu Persib ingin kembali mengincar kemenangan. Dan kita tahu bahwa sebelumnya Persib juga banyak mencatat hasil draw. Bagi Sleman juga tentu mereka ingin meraih kemenangan. Tapi caranya aja berbeda. Jadi Coach Dejan juga tidak ingin mengambil resiko di menit-menit awal dengan bermain terbuka. Dan saya pikir itu wajar saja. Karena juga bagi Sleman sulit untuk bisa meraih kemenangan. Kita tahu mereka belum banyak meraih kemenangan di awal musim ini. Jadi kita bahas dulu line up dari kedua tim ya teman-teman. Sangat penting juga kita memahami pemain-pemain mana sih yang diturunkan oleh kedua pelatih. Dari Persib Bandung ada Teja Pakualam, ada Hen, ada Ahmad Jufrianto, Nick Kuipers, dan Zalnando. Saya perhatikan para pemain di belakang ini adalah pemain yang sama yang tampil lawan Bayangkara FC plus tentunya Teja Pakualam. Di tengah, Klok sudah bisa kembali bermain, Deddy Kusnandar kembali diberikan kesempatan tampil sebagai starter. Ada Rashid juga yang sudah bisa berduet lagi dengan Klok. Di depan, ini yang menarik bahwa Castillion atau juga Wander Luiz tidak diturunkan dari awal. Yang dipilih adalah Ezra Walian oleh Coach Robert Rene Alberts dan dia didukung oleh Febri Haryadi dan juga Freds Butuan. Ezra Walian kita tahu pergerakannya mobile, tentu bermanfaat bagi Persib untuk bisa membongkar pertahanan dari Sleman. Dari Sleman, Kojic bermain, kemudian Zahrul Mila bermain, Juninho dan Irfan Jaya. Tiga pemain di belakang Kojic ini adalah pemain yang berbahaya dan pergerakannya mobile dan terbukti mereka terlibat dalam proses gol dari Sleman di pertandingan ini. Di belakangnya lagi ada Kim Jeffrey Kurniawan yang pernah membela Persib, ada Misbakus Solhin yang pernah bermain untuk Persebaya dan juga Madura. Di belakangnya lagi Samsul Arifin, Mario Maslak pemain yang sangat tangguh, Asra Gufron bermain tangguh juga, dan ada Bagus Nirwanto, what a player Bagus. Saya tidak melihat Bagus ada melakukan kesalahan di match ini, passing-passingnya juga akurat dan permainannya tenang. Dia menyulitkan juga para pemain Persib yang coba untuk melewatinya. Di paling belakang adalah Miswar Saputra. Miswar kembali diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter teman-teman. Setelah sebelumnya dia pertama kali tampil sebagai starter lawan Barito Putra. Jadi jalannya pertandingan memang Persib keluar menyerang total. Mereka ingin mencetak gol. Ditambah juga dengan faktanya bahwa Sleman mengandalkan taktik compact football dan menunggu di tengah. Dan saya pikir itu tidak ada masalah bagi Sleman asalkan mereka tetap bisa disiplin bertahan. Dan itu mereka lakukan di babak pertama kan. Yang saya perhatikan bahwa chance yang berbahaya dari Persib itu di babak pertama yang on target itu dari Freds Butuan. Selebihnya justru chance-nya adalah off target. Dari Ezra yang dia mendapatkan bola dari Febri, dia shooting dari tepi kotak penalti. Kemudian dari Freds juga yang tendangannya off target. Dan Sleman berkali-kali sebetulnya mengganggu pertahanan dari Persib mengandalkan kecepatan dari Mila dan juga Irfan Jaya. Dan akhirnya Sleman bisa mencetak gol memanfaatkan kesalahpahaman antara Nick Kuipers dan juga Rashid. Kuipers ingin memberikan passing ke Rashid, tapi Rashid tidak melihatnya sehingga diambil oleh Irfan Jaya. Irfan Jaya melakukan pergerakan individu menuju ke kotak penalti Persib dan Irfan mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan shooting karena sudah ada dua pemain Persib di depannya. Nick Kuipers dan juga Ahmad Jufrianto. Yang menjadi pertanyaan kenapa Nick Kuipers dan Ahmad Jufrianto terlalu fokus ke Irfan Jaya dan tidak melihat pergerakan pemain lain dari Sleman dan tidak ada fullback juga dari Persib yang coba untuk cover up. Sehingga ketika Irfan shooting, bolanya memang ditepis oleh Teja Pakualam tapi Kojic bisa mengambilkan manfaat dari situasi rebound tersebut. Kemudian Mila hampir mencetak gol bagi Sleman kan pada saat ada proses counter lagi tuh. Irfan Jaya lagi-lagi terlibat. Sayang tendangannya itu sedikit di atas Mister Gawang dari Teja Pakualam. Coming into the second half, ternyata memang Coach Robert Rene Alberts melakukan pergantian yang diperlukan. Dia menarik keluar Febri, bukan berarti Febri bermain buruk.
tapi memang dia memerlukan target man di depan, yaitu Jeffrey Castillon. Dia tarik Daddy, dia memainkan Wander Luiz, juga target man di depan. Kenapa saya katakan Jeffrey target man di depan? Karena tentu Ezra akan bermain sedikit ke belakang. Dan setelah itu kita lihat bahwa Persib terus-menerus melakukan serangan dan Persib mendapatkan penalti ketika Freds Butuan dilanggar di dalam kotak penalti dan Wander Luiz bisa mencetak gol pertamanya, eksekusi yang sempurna dari Wander Luiz, di mana dia juga bisa mengecoh penjaga gawang Miswar Saputra. Dan setelah itu terus-menerus Persib menyerang, tapi kan kita juga perhatikan mereka sulit untuk menciptakan peluang, teman-teman. Karena para pemain Sleman ini juga cukup rapi dalam urusan bertahan. Dan mereka memaksa para pemain Persib itu untuk mengandalkan long ball passing. Tentu mengandalkan long ball passing itu sangat sulit. Karena juga blocking yang terus-menerus dilakukan oleh para pemain Sleman. Apalagi mereka punya dua center back yang tangguh, Gufron dan juga Maslak. But finally Persib bisa mencetak gol yang membuat Persib unggul dari Rashid. Kita lihat Freds terlibat dalam proses serangan, memberikan bola ke Zalnando. Dan di luar dugaan kita bisa melihat Rashid yang berada di kotak penalti dan bisa melakukan heading yang sempurna. Zalnando kembali diberikan kesempatan untuk tampil ya teman-teman ya. Inilah saya pikir keputusan yang penting dari Coach Robert Rene Alberts. Padahal sudah ada Ardi Idrus yang bisa kembali bermain. Dan Zalnando memberikan kontribusinya dengan assist yang akurat kepada Rashid. Rashid bisa mencetak gol keunggulan. And after that kita tahu Sleman coba beberapa kali untuk memberikan tekanan ke lini tengah dari Persib, tapi saya pikir antara Klok dan Rashid sudah kompak ya di lini tengah dan akhirnya Rashid bisa mencetak gol lagi. Geoffrey Castillon juga memberikan kontribusinya dengan umpan yang akurat. Rashid bisa mencetak gol di dalam kotak penalti Sleman. Dan kita tahu bahwa Rashid adalah pemain tengah tapi sudah cukup banyak mencetak gol ya, sementara adalah top scorer luar biasa. Dan saya tidak tahu nih kebetulan atau tidak, tapi ketika saya siaran Persib, sudah 2 kali ya saya siaran Persib, maka Rashid 2 kali mencetak 2 gol dalam satu pertandingan. Ya kebetulan aja ya. Jadi Rashid mencetak gol dengan kakinya setelah sebelumnya mencetak gol dengan kepalanya. And another tactical substitution, Esteban Vizcara ditarik keluar, Freds Butuan masuk. Sebelumnya juga tactical substitution dari Coach Dejan, dia memainkan Arsyad Yusgiantoro dan juga Sadam Ghaffar. Karena sekarang sudah waktunya Sleman harus keluar menyerang all out untuk menekan pertahanan dari Persib. Tapi ternyata ada free kick, Maklok memberikan umpan ke tengah dan Wander Luiz bisa lepas kawalan, tampaknya kawalan dari Arsyad. Saya juga tidak jelas melihat pemain mana itu, dan dia bisa mencetak gol dari free header. Gol kedua bagi Wander Luiz yang sebelumnya kita tahu sulit mencetak gol dan sulit juga untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya ke arah gawang tim lawan. And yang kita melihat menjelang pertandingan berakhir, para pemain Sleman tuh tetap fight, tetap ingin mencoba mencetak gol. Dan sebelumnya juga kita tahu ya, pada saat posisi skor sementara masih 3-1, itu Irfan Jaya hampir mencetak gol. Pergerakan yang cepat dari Arsyad, di mana dia memberikan umpan kepada Irfan Jaya dan blocking yang cukup baik dilakukan oleh Teja. Jadi Teja Pakualam walaupun timnya total menyerang, ketika timnya ini diserang, ketika lini pertahanannya bisa ditembus, dia juga tetap fokus untuk bisa melakukan penyelamatan dari usaha para pemain tim lawan. Itu save yang krusial menurut saya, karena setelah itu Wander Luiz membawa Persib unggul 4-1 dan lagi-lagi terjadi kesalahan di lini pertahanan. Ahmad Jufrianto yang tidak bisa mengontrol bola dicuri atau diambil oleh Kojic. Kojic melakukan pergerakan cepat. Lagi-lagi kita lihat para pemain Persib lebih fokus kepada pemain yang menguasai bola, sehingga pada saat Kojic memberikan umpan kepada Irfan Jaya, dia berada dalam posisi free, tapi Irfan Jaya juga bekerja cukup keras, mengambil angle yang pas sebelum dia bisa menjebol gawang dari Teja. Setelah itu kita tahu Vizcara juga mendapatkan peluang, tapi sebelum pertandingan berakhir, Coach Roberts memainkan Igbo Nevo menarik keluar Ezra untuk bisa membuat pertahanan dari Persib solid, karena 2 gol yang dihasilkan Sleman juga akibat kesalahan dari para pemain Persib atau kesalahpahaman dari para pemain Persib yang berada di lini pertahanan. Apa yang bisa kita pelajarin dari match ini? Bahwa taktik dari pelatih itu sangat penting. Taktik dari pelatih itu juga menentukan bagaimana tim itu bisa perform di atas lapangan. Seperti taktik dari Coach Dejan yang berhasil di babak pertama tetapi bisa di counter oleh Coach Roberts di babak kedua. Dan juga satu hal lagi yang perlu kita cermati, bahwa para pemain yang berada di defense itu harus betul-betul fokus. Walaupun timnya sudah unggul, tapi mereka tentunya tidak boleh ceroboh. Karena dengan ceroboh tentu memberikan kesempatan atau peluang kepada para pemain tim lawan untuk mencetak gol. Nah, yang menjadi catatan penting di pertandingan ini bahwa Persib bisa mencetak banyak gol. 4 gol, tapi Persib kemasukan 2 gol yang seharusnya bisa mereka cegah. Nah, jika lawan tim yang lebih kuat lagi, tentu akan lebih sulit lagi bagi Persib untuk bisa comeback. Walaupun pada faktanya mereka bisa comeback
lawan Sleman dengan mencetak total 4 gol yang merupakan kemenangan yang sangat penting bagi Persib Bandung, karena kita tahu sebelumnya Persib banyak mencatat hasil draw. Jadi kita lihat ada peran dari pelatih Coach Robert Rene Alberts, ada peran juga dari para pemain baru yang sekarang membela Persib, dan bagi Coach Dejan Antonik ya mungkin kekalahan ini juga bisa menjadi pelajaran bagaimana nanti dia bisa menerapkan taktik yang lebih pas lagi untuk timnya. Tapi saya pikir secara permainan juga Sleman tidak buruk ya, cuman memang taktik mereka adalah berbeda dengan taktik Persib Bandung, dan saya pikir para pemain dari kedua tim bermain all out, habis-habisan di atas lapangan. Saya benar-benar menikmati jalannya pertandingan ini. Gol-gol juga yang dihasilkan oleh para pemain adalah gol-gol yang indah, mencoba melibatkan begitu banyak pemain dalam proses kerjasama. Kita tunggu saja next match, di mana next match kita tahu adalah pertandingan yang besar juga antara PSIS Semarang yang belum terkalahkan lawan Persib Bandung juga yang belum terkalahkan, dan saya jika punya waktu akan memberikan preview berarti sebelum match dari pertandingan tersebut. So good luck to Persib and good luck also to PSS Sleman. Kita tunggu lagi bagaimana persaingan nanti yang akan terjadi di papan atas serta di papan tengah dari Liga 1 musim ini. No hate, only football, salam sepak bola.